Pelarian Joko Chandra berakhir, buronan kelas kakap ini masuk bui. Warga di zona merah Johar Baru, Jakarta Pusat tetap menggelar sholat Id. Gibran Raka Buming Raka siap hadapi tantangan pasangan Bagyo dan Suparjo di Pilkada Surakarta. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anu Sore akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi terpidana kasus korupsi Joko Chandra yang buron selama 11 tahun akhirnya masuk bui. Buronan kasus korupsi perkara hak tagih Bank Bali Joko Chandra ditangkap polisi. Penangkapan dipimpin langsung Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang bekerja sama dengan kepolisian di Raja Malaysia. Joko Chandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia setelah 11 tahun buron. Joko Chandra tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Kamis malam sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lanjutan. Kondisi kesehatan Joko Chandra juga dicek untuk memastikan saat diperiksa, Joko Chandra dalam keadaan sehat. Kabar Eskrim menyatakan penangkapan Joko Chandra merupakan perintah Presiden. Dari hasil penyelidikan, Joko Chandra berada di Malaysia. Proses komunikasi kepolisian Indonesia dan Malaysia berjalan selama 2 minggu hingga akhirnya Joko Chandra ditangkap. Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabar Eskrim, Kadifopam, rekan-rekan dari Bareskrim, untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Joko Chandra semestinya berada di dalam sel sejak tahun 2009. Saat itu Joko Chandra dijerat perkara kasus hak tagih Bank Bali dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 15 juta. Namun pria berjulukan Joker ini kabur ke luar negeri. Sementara itu, Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan di Bareskrim sejak malam tadi. Sebelumnya, Brigjen Prasetyo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penahanan Prasetyo berdasarkan pengakuannya yang menolong Joko Chandra untuk membuat surat jalan. Proses sidang etik di internal Korps Bayangkara segera dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Weh, tolong itu! Usai pelaksanaan sholat Idul Adha pagi tadi, pasar sentral di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terbakar. Ya, selamatkan! Weh, tolong di mana ada pemadam ini kasihan nih? Habis ini. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung membubarkan diri dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kencangnya tiupan api membuat warga kesulitan memadamkan api. Lokasi kebakaran yang jauh dari kota membuat mobil pemadam kebakaran butuh 30 menit tiba di lokasi kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga sumber api berasal dari sampah yang dibakar. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sholat Idul Adha diwarnai isak tangis jemaah korban banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka terpaksa sholat Id dengan keprihatinan karena masih berada di pengungsian setelah rumah mereka disapu banjir. Warga Desa Rada, Luwu Utara, Sulawesi Selatan tak kuasa menahan haru usai menunaikan sholat Idul Adha di lokasi pengungsian pagi tadi.
Mereka teringat sanak saudara yang meninggal akibat diterjang banjir bandang. Idul Adha tahun ini terasa berbeda bagi para pengungsi korban banjir. Selain anggota keluarga, para pengungsi ini juga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Lumpur yang menyelimuti permukiman pun belum sepenuhnya bersih. Ada rasa gembira, ada rasa sedih juga, karena baru kali ini kita sembahyang beraya, penuh dengan Tuhan saja yang tahu. Harapannya ke depannya pemerintah perhatikan ini kami untuk tempat tinggal nanti selanjutnya toh. Mudah-mudahan pemerintah kasih lahan, kasih tempat tinggal. Para pengungsi berharap pemerintah segera menuntaskan penanganan pasca banjir di wilayah ini, sehingga mereka bisa kembali tinggal di rumah yang layak. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ratusan warga Grobogan, Jawa Tengah berlarian dan berebut tempat untuk mengantre pembagian kupon hewan kurban. Warga takut tidak kebagian kupon karena jumlahnya terbatas. Seusai sholat Idul Adha, ratusan warga yang sudah mengantre di luar masjid langsung berlarian menuju halaman. Mereka berebut tempat duduk agar kebagian kupon kurban. Pengurus masjid dibantu polisi mengarahkan warga berbaris dan jaga jarak. Agar tidak terjadi berdesakan, seluruh warga kemudian diminta duduk dan jaga jarak sejauh 1 meter. Tidak sedikit warga yang rela datang sejak pukul 5 pagi agar kebagian kupon. Menurut panitia pemotongan hewan kurban, kupon yang dibagikan sebanyak 800 lembar. Warga kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat melaksanakan sholat Idul Adha namun mengabaikan protokol kesehatan. Warga tidak menjaga jarak dan ada yang tidak menggunakan masker padahal Jakarta masuk dalam zona merah pandemi COVID-19. Warga memadati syaf salat Idul Adha di pemukiman padat penduduk kawasan Kampung Rawasawah, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Meski kawasan Johor Baru masuk dalam kategori zona merah COVID-19, pelaksanaan salat Id ini mengabaikan protokol kesehatan. Syaf tidak diatur jaga jarak aman dan banyak jemaah yang tidak mengenakan masker. Menurut khotib, pelaksanaan salat Id terpaksa mengabaikan aturan jaga jarak karena keterbatasan tempat. Kalau ada jamaah yang memang agak-agak dempet, yaitu mungkin karena keterbatasan tempat saja. Jadi tetap, biarpun pandemi, ya ibadah, terus kita lakukan. Justru dengan ibadah kita berdoa sama Allah. Salat Id juga digelar di Masjid Agung Al-Azhar dan Sunda Kelapa. Ribuan jemaah patuh menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Seperti inilah suasana pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah yang digelar di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan di area lapangan masjid itu dimulai sekitar pukul 7 pagi tadi dengan diikuti oleh sejumlah protokol kesehatan. Ketika hendak masuk ke area masjid, petugas keamanan akan memeriksa suhu tubuh para jemaah. Setelah itu mereka pun diminta untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Sementara saat sholat, para jemaah diwajibkan untuk menjaga jarak sesuai dengan tanda jarak yang sudah diatur oleh pihak panitia. Sementara itu, Jumat pagi Masjid Agung Sunda Kelapa juga menggelar sholat Idul Adha 1441 Hijriah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jemaah yang datang dianjurkan membawa perlengkapan sholat sendiri. Untuk area sholat juga telah diberi tanda agar jamaah tetap dapat menjaga jarak. Tahun ini masjid ini tidak menggelar pemotongan hewan kurban. Kebijakan ini diambil guna mencegah terjadinya penularan virus corona. Jamaah pun dianjurkan untuk langsung berhubungan dengan mustahik atau yang berhak menerima.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan keluarga menggelar ibadah sholat Idul Adha di Komplek Istana Kepresidenan Bogor. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar sholat Idul Adha di rumah dinas Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sholat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ibadah sholat Idul Adha digelar di halaman kediaman Wisma Bayurini, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Presiden Joko Widodo melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bersama Ibu Negara Iriana dan putra bungsu mereka, Kaesang Pangarep. Sholat digelar dengan menjaga jarak antar jamaah dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertindak sebagai imam dan khatib saat menggelar sholat Idul Adha di pendopo rumah dinas Wakil Presiden Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sholat Id diikuti sejumlah staf Wakil Presiden dengan menerapkan protokol kesehatan. Seorang nenek di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur berkurban sapi dan kambing setelah menabung selama 15 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.